Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, bisa on cam dulu sebentar deh. On cam dulu ya, kita akan capture dulu. Asisten saya udah masuk ya, Daniel ya. Ya, gerak-gerak dulu lah supaya segar ya. Oke, hari ini nanti kita akan bahas materi baru ya mengenai model IR. Saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Nanti di terakhir kita capture ulang lagi. Ya, baik. Oke, saya akan share materi boleh off cam lagi lah. Materi sudah ada di Google Classroom, sudah nanti bisa lihat videonya, juga bisa lihat materinya ya. Nah, namun saya akan jelaskan supaya nanti saya bisa memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh model daripada IR yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik, saya akan share, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, kita mengucap syukur ya. Sudah masuki bulan ketiga ya, bulan Maret ya. Nggak terasa, jadi hampir setahun kita masa pandemi ini penuh berkat ya. Mari kita ucap syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami masuki bulan yang baru, bulan Maret, bulan ketiga, di mana penyertaan-Mu terus berlangsung terhadap hidup kami. Kami masih dapat menikmati hidup ini. Kiranya apa yang Tuhan percayakan pada kami, yang Tuhan sudah anugerahkan pada kami, dapat kami pergunakan dengan baik Tuhan. Kami akan belajar sesuatu yang baru Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran kepada anak-anak kami, juga kepada saya, supaya bisa menjelaskannya lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, ini ada yang baru masuk lagi ya. Yuk, saya akan share mengenai model IR. Saya akan review dulu nanti yang minggu lalu ya, minggu lalu, supaya saudara punya gambaran. Ada asisten saya nggak ya? Nah tadi sebentar. Daniel tuh ini asisten saya bukan ya? Oke, saya mulai aja. Nah, sebelum saya masuk ke IRD ya, IRD itu IR ya, entity relationship ya, sebuah model ya. Nah, saya akan review sebentar ya ke pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya di pengantar basis data, saya review aja sedikit. Sudah ngerjakan kuisnya ya mengenai ini. Nah, di basis data ini saya akan perlihatkan sebentar. Jadi kita bicara data ya, database itu kumpulan data sebetulnya ya. Nah, data ini nanti akan diolah sebetulnya menjadi sebuah informasi ya yang lebih bermanfaat. Nah, nanti perlu tools ya, perlu alat sebetulnya untuk mengolah itu. Kalau kita melakukan secara manual itu nanti terlalu banyak yang mesti dikerjakan ya, mencatat data-data itu. Kalau dulu orang catat data-data misalnya untuk penjualan dicatat di bond ya, di bond, kemudian ada struknya, invoice-nya ya, invoice-nya. Nah, invoice itu nanti disalin lagi ke buku penjualan ya, ke buku penjualan dia salin lagi. Oh, total pendapatan hari ini berapa gitu kan ya. Nah, kalau dia ingin detail juga bisa dicatat nih, setiap barang ini keluar berapa banyak gitu kan ya. Nah, itu prosesnya jadi akan panjang ya.
akan panjang. Itu dilakukan secara manual ya kalau belum ada komputerisasi. Nah, dengan ada komputerisasi sudah nanti bisa mengolah lagi menjadi sebuah informasi sebetulnya ya. Dari data-data yang ada diolah jadi informasi yang lebih bermanfaat ya. Nah, untuk pengolahan informasi ini ya, ini yang minggu lalu ya. Ini contoh metadata ya. Jadi metadata itu nanti sebuah data itu nanti ada tipe datanya, ada panjangnya, juga ada deskripsinya ya. Kenapa ini penting ya? Karena biasanya kalau kita memberikan nama data itu biasanya singkat ya, singkat ya. Kadang-kadang nggak lengkap. Kenapa? Karena untuk kemudahan ya, kemudahan saat nanti membuat programnya ya. Nah, nanti kalau ingin lengkap dibuat di deskripsi, di keterangan. Nah, ini basis data, tadi saya udah jelaskan ya, basis data. Nah, waktu awal-awal ada namanya sistem pemrosesan berkas, ini udah pakai komputer juga ya, betulnya bisa pakai komputer ya. Nah, cuman pemrosesan berkas ini ya, banyak hal yang memiliki kekurangan ya. Jadi kalau misalnya ada satu departemen, dia membuat sebuah program, ada programnya ABC ya, mungkin bisa lebih dari 3 atau 4, terserah gantung ya, 1 juga bisa gitu kan ya, yang dioleh oleh departemen order itu bagian pesan ya, orders department. Nah ini dia membutuhkan misalnya customer master file ya, nanti kalau departemen lain butuh lagi master file lagi. Nah mereka berdiri masing-masing ya. Nah kalau masing-masing seperti ini, kesulitannya ketika di sini nambah ya, yang di sini nggak berubah ya, karena datanya tidak satu, datanya ada 2, dipisah di tempat yang berbeda gitu kan ya. Walaupun misalnya di dalam satu komputer, tetapi secara fisiknya dia terpisah gitu kan ya. Nah ini yang menjadi kelemahan ini ya, duplikat data ini. Nah makanya perlu ada satu sistem yang lebih baik lagi dari sekedar pemrosesan berkas aja gitu kan ya. Nah, itu namanya DBMS, Database Management System ya. Nah nanti kita nyoba juga ya Database Management System. Oke, jadi Database Management System ini bisa kita masukkan data ya, atau insert, bisa ngubah data, atau update ya, hapus data, atau delete. Manipulation tuh bisa kita ngambil data itu pakai select ya. Oke, ini yang minggu lalu kita bahas. Saya akan masuk ke materi baru ya. Jadi ketika kita mau membuat DBMS ini ya, membuat database menggunakan DBMS ini, nah tentu perlu sebuah model sebetulnya untuk memudahkan kita bagaimana kita menyimpan data ini di dalam DBMS ya. Data yang akan kita simpan di dalam DBMS tentu ada aturannya ya. Aturan seperti apa yang perlu kita pahami ya. Nah ada satu model yang memudahkan kita sebelum kita menyimpan data ya, menyimpan data. Oke, saya akan close yang ini, saya masuk ke materi yang baru ya. Nah, konsep model data. Jadi tadi kan kita tahu bahwa data itu dibutuhkan ya. Data itu nanti ketika kita proses bisa menjadi sebuah informasi ya. Bahkan sekarang itu informasinya tuh diolah-olah lagi ya dengan data-data histori yang lama gitu kan ya. Dia proses menjadi sebuah, katakanlah sebuah apa ya namanya tuh, kalau kita mining ya, jadi sebuah kita olah, kita tambang itu menjadi sebuah informasi yang bernilai, mirip seperti emas atau platinum ya. Jadi data-data yang sederhana itu kita gabung-gabung, kita kolek gitu kan ya. Nah kalau datanya begitu banyak sekali, di sana itu seperti ada tambang emas ya, atau seperti tambang silikon ya, atau kita kenali Silicon Valley ya,
Nah, itu sebuah tambang mungkin sesuatu yang berharga apa? Misalnya lebih daripada emas, misalnya platinum gitu kan ya. Nah, prinsipnya dari data yang begitu banyak itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang bernilai, ya, dengan memanipulasi data itu. Nah, sekarang bagaimana data itu disimpan, ya, disimpan di dalam database. Nah, ada satu konsep model data, ya, nanti yang akan saya jelaskan, ya, cara membuat modelnya itu. Nah, definisi model data ini adalah kumpulan perangkat konseptual yang menggambarkan data, ya. Ya, ini yang paling kecil sebetulnya dari data itu. Nah, bagaimana data itu berhubungan satu dengan yang lain? Contoh misalnya, saya punya data mahasiswa, ya, saya punya data dosen. Nah, bagaimana mahasiswa ini, data mahasiswa dengan data dosen ini bisa terhubung? Ya, oh terhubungnya bagaimana? Terhubungnya misalnya nanti ada satu mata kuliah lagi, saya jadi punya 3 ya, punya mata kuliah, punya mahasiswa, punya dosen gitu kan ya. Nah sekarang misalnya data mata kuliah dengan mahasiswa. Oh mahasiswa namanya apa ya, perwalian lah ya, mengkontrak ya, mengkontrak mata kuliah. Jadi ada hubungan antara mata kuliah dengan mahasiswa. Nah misalnya mata kuliah dengan dosen, ya. Itu juga ada hubungan lagi, misalnya dosen mengajar mata kuliah gitu ya. Nah itu konsep hubungan data itu nanti kita gambarkan ya. Nah setelah kita gambarkan itu nanti kita bisa tahu satuan-satuan data yang nanti perlu disimpan ke dalam DBMS ya. Kenapa kita perlu belajar model IR seperti ini ya. Nah sebelum saya masuk ke sini saya akan putarkan dulu videonya ya, saudara mungkin yang belum nonton videonya, saya ya, videonya ada di, oke ada di sini ya, jelasannya ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Oh maaf. Pertemuannya 3. Nah yang ini ya, pertemuan 2. Maaf saya kemarin salah nulis itu. Pertemuan 2 harusnya. Nah ini ada videonya ya. Saya jelaskan. Sudah bisa perhatikan dulu. Sebentar, saya show ini dulu. Soundnya dulu, share dulu. 전화 영어 계속 포기. Sebentar, ini loncat ke sini. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah Basis Data 1. Hari ini kita akan membahas tentang model IR, tentang entitas dan atribut. Definisi dari model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Ada 2 model data, yaitu Entity Relationship Model dan Relational Model. Jadi, segala sesuatu yang ada di dunia nyata digambarkan dalam bentuk diagram data. Dua komponen utama model IR, yang pertama, entity atau entitas, gambarnya dilambangkan seperti persegi panjang, dan relation atau relasi digambarkan seperti belah ketupat. Ya. Nanti menggambarkan datanya sebetulnya mudah sekali ya teman-teman ya. Kita hanya menggunakan 2 simbol ini ya. Yang kotak ini adalah entitas. Nah untuk relasi atau relation ya, relationship-nya ini menggunakan diamond seperti ini atau belah ketupat ini. Nah tentu nanti ada garisnya ya. Nah nanti model-model garisnya nanti kita akan lihat ya.
saya lanjut lagi ya. Nah, Ini adalah contohnya contoh ya. skema dalam model IR, di mana ada entitas, customer, Oke, dan entitas ya. account, kemudian ada Ada relation, account-nya ya. depositor. Depositor. Selanjutnya kita akan di mana ada entitas. Nah, ini kita lihat ya, contoh misalnya sebuah model IR, Entity Relationship. Ya, IR itu singkatan dari itu. Nah, kita lihat, contoh ini saya punya entitas customer atau konsumen. Ya. Nah, kemudian saya punya account. Ya, account ini adalah akunnya lah ya, akun daripada konsumen ini. Nah, konsumen ini misalnya deposit. Ya, depositor ya, ini relasinya depositor ya. Misalnya menyimpan ya, nanti dia menyimpan. Nah, sebuah customer ini memiliki sebuah account gitu kan ya. Nah, nanti di account ini kita bisa lihat nih balance-nya. Jadi ada account number, ya account number itu kode daripada si customer-nya. Contoh kalau kita misalnya menabung di bank, kita punya kode namanya atau punya ID nasabah. Ya, ID nasabah itu berlaku umum untuk bank itu. Ya, biasanya kita pakai nomor rekening lah ya. Kalau kadang kita nyebutnya pakai nomor rekening ya. Tetapi sebetulnya di balik nomor rekening itu ada ID nasabah yang terdaftar di Bank Indonesia ya. Oke, kita bicara nomor rekening misalnya. Nah, itu adalah menunjukkan identitas daripada si rekening itu ya. Nah, ini kita bicara nasabah. Nah, ini ada balance-nya. Balance itu jumlah katakanlah bisa utang atau piutangnya juga ya yang ada di sana. Nah, ini entitas ini, dia nanti punya atribut nih, yang sebut dengan atribut ini. Ya, ada customer ID, ada customer name, ada customer street, ada customer city, gitu kan ya. Jadi ini atribut-atributnya. Oke, nanti kita lihat atribut itu seperti apa ya. Kita lanjut lagi. Customer dan account, kemudian ada relation, depositor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model relasional. Model ini menggunakan sekumpulan tabel untuk merepresentasikan data dan relasi antar data. Model ini merupakan pemodelan yang paling banyak dipakai. Model ini merupakan cara memandang model IR yang lebih mudah. Pada umumnya, kita mendesain basis data dengan menggunakan model IR, lalu diterjemahkan menjadi model relasional. Contohnya seperti ini. Nah, ini model relasi, relational. Jadi ada dua model ya. Satu model IR ya, atau sebut dengan IRD, Entity Relationship Diagram ya, itu yang pertama. Satu lagi adalah model relasi. Nah, model relasi ini yang sudah siap disimpan ke dalam DBMS. Ya, misalnya kita pakai MySQL tuh DBMS-nya, atau misalnya pakai Oracle, ya, atau kita pakai SQL Server gitu kan ya, atau pakai KTDB2, ya. Nah, ini yang sudah siap disimpan, ya. Kalau tadi model IR itu masih bentuknya abstrak ya sebetulnya, ya modelnya itu, modelnya. Jadi yang tadi hanya berupa kotak, ada atribut seperti itu gitu kan ya. Nah, ini yang udah siap untuk disimpan ke dalam database. Nah, model yang relation ini yang sebetulnya nanti disimpan di dalam database-nya ya. Jadi berupa tabel. Kalau tadi kita nyebutnya di model IR itu entitas. Entitas itu nanti menjadi tabel. Kemudian di IR itu tadi ada dua kan, sebetulnya ada entitas, ada relasi. Ya, relasi itu menjadi tabel juga. Jadi kalau kita lihat nih modelnya ya, saya tunjukkan lagi yang tadi model di sini. Nah ini ya, ini model IR. Ya. Jadi kita punya tiga bagian, satu entitas, ya satu entitas, customer, entitas yang kedua adalah account, satu lagi relasi. Ya. Nah, dari sini kita akan terjemahkan lagi ke model relational. Ya. Jadi nanti ada tiga tabel.
entitas ini S1, 2 ya, ini menjadi tabel customer, ini menjadi tabel account. Ini yang relational ya, karena ini relasinya banyak ke banyak gitu kan. Nanti saya jelasin ya jenis relasinya. Nah, ini akan menjadi tabel lagi. Kita contoh lihat ya. Nah, Saudara, istilahnya dulu aja ya, ngerti istilahnya dulu. Bagaimana membuat, nanti kita latihan ya. Bentar, saya kembali lagi ke sini. Aduh, kelewat. Contohnya seperti ini. Ini ya. Saudara bisa lihat ya. Ini tabelnya. Ya, tabel customer tadi ada customer ID. Nah, ini udah berikut nilainya ya, berikut data-datanya ya. Yang tadi saya bicara account nih. Payment account nih. Ada account number, ada balance-nya. Ya, account number-nya ini. Nah, yang diamond tadi relasi ini jadi tabel juga. Isinya apa relasi ini? Isinya adalah customer ID ya, yang ada di sini, masuk sini ya. Kemudian account number juga yang masuk di sini ya. Nah, nanti saya jelaskan cara membuatnya ya. Saya lanjut aja dulu ya. Sudah kenal istilah, jadi ada dua model diagram, model IR ya, model IR, satu lagi model relational ya. Oke, itu kita lanjut. Nah, ini model IR. Kemudian kita akan membahas perbandingan entitas dan himpunan entitas. Pada entitas, menunjuk pada individu suatu objek, benda atau objek, individu suatu objek pada dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Kemudian entitas bisa konkret buku, orang, atau abstrak, seperti rekening nasabah, mata kuliah, itulah entitas. Sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun dari individu suatu objek, merupakan sekumpulan entitas yang memiliki tipe yang sama dan berbagi sifat-sifat yang sama. Sering disebut sebagai entitas saja. Dan sekumpulan buku, orang, rekening nasabah, mata kuliah, itulah himpunan entitas. Nah, konsep ini jadi untuk memudahkan kita menentukan entitas. Jadi kalau ada sebuah sistem gitu ya, yang perlu kita buat basis datanya, ya, tentu kan kita harus memodelkan pakai model IR. Nah, saat kita mau modelkan IR, seringkali kalau di awal kita kesulitan menentukan mana entitas itu. Ya, contoh misalnya sistem perkuliahan, ya, atau sistem akademik. Nah, kita akan menentukan entitas mana yang jadi cocok, yang mana yang cocok menjadi calon entitas. Ya, nah ini penjelasannya ini. Ya, entitas itu nunjuk ke sebuah objek, ya, objek, ya bisa orang, bisa benda, ya macam-macam, pokoknya objek. Jadi misalnya kalau kita bicara akademik nih, mana yang menjadi entitas? Oh, saya punya objek. Objeknya yang terlibat di sana misalnya adalah program studi. Ya, itu bisa jadi satu objek, satu entitas. Nanti di dalam program studi itu ada mahasiswanya. Mahasiswa menjadi sebuah entitas. Di sana ada dosen. Dosen menjadi entitas. Di sana ada mata kuliah. Ya, tadi saya bicaranya orang ya. Sekarang misalnya bendanya misalnya ya, mata kuliah. Ya. Mata kuliah adalah entitas. Jadi sebenarnya simple lah ya. Sudah menentukan entitas itu, ya. Apa yang ada di dalam sistem itu kita gambarkan entitasnya dalam bentuk kotak, ya, kotak persegi itu, ya. Nah, nanti kalau kita sudah punya entitas itu, bagaimana hubungan antar entitas itu, kita membuat namanya relasi. Simple ya konsep IR itu. Jadi kita tentukan entitas, sudah buat entitas, jangan takut salah, ya, buat entitasnya, nanti kita tentukan relasinya, ya.
Nah, kalau misalnya supaya simpel, saudara entitasnya jangan banyak-banyak. Pilih entitas yang inti aja dulu, ya, yang menggambarkan sistemnya. Contoh, misalnya saya punya sistem penjualan. Saya ingin kompensasi, ingin membuat DBMS mengenai penjualan. Ya, penjualan. Oke, saya akan tanya dulu, saya stop dulu ya. Supaya nggak ngomong aja. Saya akan tanya nih ke teman-teman. Saya punya sistem penjualan nih. Nah, saya ingin membuat sebuah sistem informasi penjualan. Ya. Nah, saya akan membuat DBMS-nya. Tentu kita akan membuat model IR-nya dulu. Ya. Nah, langkah pertama adalah saya menentukan entitasnya. Kira-kira di sistem penjualan ini entitasnya apa saja? Oke, silakan ada yang mau jawab. Nah, kalau nggak saya tanya ya. Ketersediaan barang mungkin, Pak. Oke, entitasnya aja nyebutnya apa? Ketersediaan Ceknya barang. apa? Ketersediaan barang. Iya. Ya. Oke, boleh. Sok, apalagi entitasnya? Harga, Pak. Nah, Harga barangnya. Harga barang, oke. Nah, gini ya. Jadi kalau kita bicara IR itu entitasnya adalah objeknya. Nah, mungkin kita nyebutnya harga barang, terus ketersediaan barang atau stok ya. Lebih baik kita itu kan bicara barangnya. Jadi entitasnya sebetulnya kita bicaranya barang. Objek yang lebih besarnya. Nah, nanti seperti harga, seperti stok, tadi ketersediaan barang itu adalah atributnya. Makanya tadi kan kita lihat ada konsumen ya, customer ya. Entitasnya apa? Entitasnya adalah customer. Atributnya apa? Atributnya adalah tadi harga. Kalau customer itu tadi ada customer name, ada customer address ya, dan segala macam. Ada customer telepon gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita bicara sistem penjualan, entitasnya apa? Yang kotaknya. Barang ya. Barang ya. Oke, apalagi selain barang? Yuk, silakan. Selain barang apa lagi? Mungkin entitas nama suppliernya, Pak. Ya, jangan nama suppliernya, entitasnya supplier. Entitasnya supplier. Kalau nama supplier itu adalah atributnya. Ya, kalau saya lihat nih, ke sini saya share dulu ya. Share di, ya, yang ini aja dulu ya. Saya share. Ya, modelnya. Kliknya lama. Nah, ini ya. Entitasnya ini ya. Nah, contoh gini kan. Nah, ini sebut entitas. Kita jangan nyebut dulu customer atau supplier name-nya. Kita jangan nyebut dulu tadi misalnya kalau barang ya, harga barang. Harga barang itu atribut. Nah, yang saya tanya adalah entitasnya aja dulu ya. Nanti berikutnya kita menentukan atributnya. Oke, tadi kita sudah punya dua. Ya, untuk sistem penjualan adalah saya punya entitas barang, ya, saya punya entitas supplier. Oke, apalagi untuk penjualan? Pembeli mungkin, Pak. Pembeli ya, atau konsumen, ya, konsumen. Jadi kita udah punya 3 entitas, ya. Tadi ada barang, ada suppliernya, ya, barang ini supplier, terus kemudian kita punya pembelinya, konsumennya. Ada lagi nggak? Pak. Apalagi? Kalau misalnya ini penjualannya online, saudara ketika mau bayar nih, nanti kita punya entitas lagi, misalnya entitas jenis pembayaran. Kalau misalnya kita bicara distributor, Pak. Nah, bisa juga distributornya, boleh lah ya. Distributor mungkin bisa masuk ke supplier, bukan distributor deh. Kalau di pembayaran itu, distributor mungkin sama aja dengan suppliernya,
ya, sama dengan supplier ya, distributor. Nah, jenis pembayarannya bisa. Nah, ketika saudara ngirim, ada apa tuh? Siapa yang mengirim? Namanya apa? Pernah belanja di online, pernah tentu sudah sering ya. Nah, saudara tentukan kan ya, ekspedisinya, ya, ekspedisinya apakah itu JNE atau apa ya, itu kita sebut dengan ekspedisi. Nah, di sistem penjualan aja online ini kita udah punya kira-kira 5 entitas. Tadi barang, tadi ada supplier atau kita nyebutnya boleh distributornya ya, ya, punya nanti konsumennya. Ya, kita punya jenis pembayarannya, ya, bayarnya misalnya mau tunai atau mau pakai kartu kredit, ya, atau pakai, ya pokoknya jenisnya pembayarannya. Kalau misalnya di Shopee itu ada Shopee Pay, bisa pakai bank, ya, bisa pakai Shopee Letter, bisa juga COD ya, cash on delivery ya, nanti tunai ya saat dibayar sana. Nah, nanti itu jenis pembayaran. Kita punya juga ekspedisi. Nah, ini adalah ininya, atributnya, entitasnya, ya. Nah, nanti kita menentukan nih atributnya apa aja, gitu kan ya, atributnya, ya. Setelah entitas, sudah bisa menentukan atribut. Nah, kemudian sudah nanti menentukan juga relasinya. Oke, saya akan mau tanya dulu, ya. Relasi antara, misalnya saya kan tadi punya barang, ya. Barang dengan konsumen. Barang dengan konsumen, relasinya apa? Konsumen melakukan apa terhadap barang? Pembelian. Betul, membeli ya, membeli. Jadi ini relasinya adalah membeli ya, membeli atau memesan gitu kan ya. Membeli atau memesan ya. Nah, jadi kita punya misalnya ini konsumen ya, tadi customer, kemudian saya punya barang nih di sini. Ini relasinya kita buat adalah membeli. Gitu. Ya. Nah, hari ini kita nggak bahas mengenai relasinya dulu. Nah, yang akan kita bahas adalah customer dengan atribut-atributnya. Nanti pertemuan berikutnya bagaimana kita menentukan jenis relasinya. Ya, tapi sudah punya bayangan lah ya itu relasinya. Contoh lagi misalnya tadi supplier dengan barang. Kalau tadi barang dengan konsumen membeli ya relasinya. Nah, sekarang barang dengan supplier atau dengan distributor apa? Kira-kira apa relasinya yang cocok namanya? Kalau tadi konsumen membeli barang, kalau sekarang supplier titik-titik barang. Penyedia. Ya, menyediakan atau memasok. Nah, itu sudah simpel ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk bikin relasi, sudah bikin objek A titik-titik objek B gitu kan ya. Boleh dibalik lah, misalnya mau objek B titik-titik objek A juga boleh gitu kan ya. Nah, ini membuat ini bikin relasinya simple ya. Nah, ini saya nggak akan bahas dulu mengenai relasinya. Oke, saya stop dulu. Saya akan share lagi ya. Sudah kebayang ya. Contoh lagi lah. Tadi sistem penjualan ya, sistem penjualan. Contoh lagi misalnya kalau sudah punya sistem katakanlah di bank ya, sistem di bank, kira-kira apa yang menjadi entitas di bank? Bank itu tabungan lah ya misalnya ya, kita bicara tabungan atau rekening. Apa aja entitasnya? Coba. Nasabah. Oke, bagus. Nasabah. Apalagi? Mata uang, Pak. Apa? Mata uang. Mata uang, ya. Mata uang juga bisa menjadi entitas gitu ya. Oke, apalagi? 3. Wah, baru 2 nih. Nah, sudah kalau di bank, banyak produknya nggak? Produk, Pak.
Ya, produknya gitu kan ya. Sudah ketika ke customer service Anda mau ngapain? Mau buka tabungan atau mau buka deposito atau mau buka giro gitu kan, itu produknya gitu kan ya. Nah, sekarang bank juga nawarin juga misalnya reksadana, dia nawarin juga katakanlah saham ya, wah macam-macam sekarang bang, bukan hanya sekedar buat nabung uang gitu ya. Nah itu produknya ya. Nah itu kira-kira entitas yang ada di sana ya. Sebenarnya kita tergantung, kita bisa buat lebih detail lagi, tergantung nanti mau seperti apa gitu kan itunya ya. Oke, sudah ada punya kebayang ya. Jadi entitas itu adalah sebuah objek. Objek itu nanti akan kita buat lebih detail ya. Nah sekarang saya akan jelaskan atributnya ya daripada entitas itu ya. Nah, oke, saya show dulu ke yang tadi lagi ya, ke videonya. Maaf, share lagi ya. Nah, jangan yang ini ya, videonya aja dulu ya, video. Kalau PowerPoint ini sudah kan udah dapat ini. Tadi saya baru jelaskan entitas himpunannya. Setiap entitas memiliki sekumpulan sifat atau Maaf ya, klik properti. Nah, Beberapa ini dari properti. sifat ini ada yang dapat mengidentifikasi suatu entitas secara unik. Nah, properti Contohnya ini mahasiswa yang nanti menjadi memiliki atribut. NRP, Ya, menjadi atribut. nama, alamat, kode pos, Disebut telepon. dengan properti, orang nyebut Properti juga NRP atribut. dapat mengidentifikasi mahasiswa secara unik dan hanya satu-satunya. Kemudian atribut. Atribut mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Contohnya NRP. NRP adalah atribut dari entitas mahasiswa. Contoh lainnya, jumlah SKS, kode mata kuliah, ini dapat menjadi atribut dari entitas mata kuliah. Setiap entitas memiliki nilai untuk setiap atributnya. Contohnya, untuk entitas mahasiswa, atribut NRP, value-nya atau nilainya 0571001. Untuk entitas mahasiswa, atribut nama, ada value namanya sumpit, dan seterusnya. Anggota dari himpunan entitas dibedakan satu dengan lainnya dengan atribut tertentu yang bernilai unik. Atribut bernilai unik harus diberi garis bawah. Berikut ini merupakan contoh atribut dari entitas mahasiswa. Ada atribut NRP karena dia bernilai unik, jadi diberi tanda garis bawah. Kemudian atribut nama, atribut alamat, atribut kode pos, dan atribut telepon. Oke, sebentar. Saya sebelum masuk sini ya. Nah, Dia bernilai ini unik, contoh jadi atribut diberi tanda garis mahasiswa bawah. ya. Kemudian atribut maksud nama, saya atribut entitas. alamat, atribut kode pos, Oke, saya dan pause dulu ya. Nah, ini contoh entitas. Ya, saya punya entitas mahasiswa. Saya buat atributnya. Atribut itu sebenarnya properties ya, yang menunjukkan karakteristik daripada mahasiswa ini. Mahasiswa itu punya NRP, nomor registrasi peserta gitu kan ya, NRP, atau di tempat lain biasanya pakai NIM, nomor induk mahasiswa gitu kan ya. Boleh NIM, boleh NRP gitu kan ya. Nah, kemudian ada nama, ada atribut nama. Nah, simbolnya ini pakai ini ya, pakai elips seperti ini. Ini juga pakai elip nanti dihubungkan seperti ini ya. Nah, yang membedakan ini kalau ada garis bawah seperti ini adalah ini ada kode unik. Kode unik itu gini. Kenapa perlu ada kode unik? Kenapa nama tidak boleh menjadi kode unik? Nah, saudara tahu ya, kalau nama kan
di dalam mahasiswa tentu ada nama yang sama. Misalnya Teddy gitu kan ya, wah nama Teddy udah pasaran lah. Kalau lihat di buku telepon, wah udah banyak sekali. Jadi kalau nama Teddy pasti orang tahu gitu kan ya, gampang ngingetnya gitu kan karena pasaran lah gitu kan ya. Nah kita nggak bisa pakai nama ini nih sebagai unik. Jadi ketika kita tentukan nama ya jadi kode unik, ini akan bermasalah. Nanti kalau misalnya nyebut Teddy yang mana nih? Ya, mungkin bisa lebih dari satu. Tapi kalau kita bicara NRP misalnya 2072001, ya udah pasti nunjuk ke orang itu atau menunjuk ke mahasiswa itu. Nggak mungkin punya NRP double, ya. Seorang mahasiswa tidak punya NRP bisa NRP double misalnya kalau dia kuliahnya di 2 tempat. Tetapi kalau kita bicara NRP, kita sebutkan NRP ini pasti menunjuk ke mahasiswa itu. Gak mungkin ke mahasiswa yang lain. Tetapi kalau kita pakai nama, ya nama jadi unik. Ketika nyebutin Teddy yang mana gitu, orang masih bingung. Karena Teddy-nya mungkin bisa lebih dari satu, gitu. Tapi kalau NRP hanya boleh ada satu, ya. Contoh lagi misalnya kalau kita bicara nasabah di bank. Ada identitasnya, misalnya nomor rekening. Kalau kita bicara nomor rekening itu pasti nunjuk ke nasabah itu, ya. Nah, contoh lagi saya punya entitas, misalnya mata kuliah. Saya punya kode mata kuliah, kode MK. Ya, kenapa kalau di mata kuliah suka ada kode mata kuliah ya? Nah, tujuannya itu ini, ya. Ini adalah kode unik dari mata kuliah itu. Kalau kita sebutkan kode mata kuliah X gitu kan, pasti menunjuk ke entitas mata kuliah itu, gitu ya. Nah, sudah bisa bedakan ya. Sekarang yang jadi nambah ya. Tadi ada entitas, ada relasi, sekarang ada atribut ya. Atribut itu menggambarkan daripada entitas ini. Ya, nah, ini saya gambarkannya hanya 5, tapi sebelumnya bisa lebih detail lagi gitu kan ya, bisa lebih detail lagi. Nah, kita akan bahas lebih detail mengenai atribut dan jenis-jenis atributnya ya seperti apa. Oke, sebelumnya saya stop dulu, saya tanya dulu ya, supaya nanti ini bisa interaksi. Tadi saya punya sistem penjualan ya. Tadi kita pakai ada barang, ya ada konsumen, ada supplier, ada jenis pembayaran, ada ekspedisinya, ya, ada pembayarannya, ada ekspedisinya. Kita punya 5 sistem penjualan. Oke, sekarang kita bicara barang dulu, ya. Saya ingin tahu nih, kira-kira barang ini atributnya apa aja? Jenis barangnya, Pak. Nama barang, Pak. Nama barang, jenis barang, apalagi? Harga, Pak. Kode barangnya ya, yang uniknya pasti kode barang ya, atau ID barang boleh. Orang kadang nyebut ID barang atau kode barang, itu yang atribut unik. Apalagi di barang ini? Barcode itu buat apa, Pak? Barcode ini biasanya ID barang deh, ya ID barang. Tapi nanti digambarkan dalam bentuk itu ya. Apalagi bisa juga barcode, kode barcode juga sendiri boleh ya. Kadang-kadang ID barang sama barcode-nya mungkin bisa berbeda, bisa, ya. Oh, boleh. Barangnya, Pak. Apanya? Berat barang. Oke, beratnya, ya. Apalagi? Jumlah barang. Jumlah barang, boleh. Apalagi? Harga beli, harga jual. Harga jualnya boleh, ya. Nah, kalau ada harga jual, harga belinya juga boleh kan? Harga belinya. Macam-macam saudara, misalnya kalau barangnya lebih spesifik, mungkin kalau misalnya seperti baju, ada warnanya, ya, warnanya, ada ukurannya juga. Nah, tergantung. Jadi atribut itu nanti sudah bisa macam-macam, tergantung barang apa yang nanti kita mau simpan gitu kan ya. Nah, berapa detail tergantung juga ya. Nanti kalau di e-commerce kadang-kadang dibuat lebih simple ya, gitu. Nah, itu atribut. Oke, barang. Satu lagi sekarang saya bicara konsumen ya, atau konsumennya. Oke, atributnya apa aja?
Sudah boleh buka mic-nya ya. Sebutkan ya. Nama ID konsumen. konsumen. ID konsumen. Nomor telepon. Alamat, nomor telepon. Apalagi? Usianya, Pak. Usia, oke. Anak dewasa gitu. Usia Tanggal nanti hubungannya dengan pembelian. apa? Usia hubungannya dengan apa? Tanggal lahir ya, dengan tanggal lahir. Oke. Apalagi? Tanggal Nomor pembelian kali. tanggal pembelian terakhirnya boleh lah ya. Nanti nomor KTP ya, kalau misalnya dia ada rekeningnya disimpan juga nomor rekeningnya gitu kan ya. Oke. Jadi itu atribut-atribut sudah nanti bisa ngira-ngira ya. Seberapa detail itu tergantung kebutuhan kita saat membuat sistem ya. Sudah mau pakai seberapa detailnya tergantung aplikasi yang akan kita buat ya. Oke, sudah udah bisa ngebayangin ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai atribut itu. Atribut itu jenisnya seperti apa ya, supaya nanti sudah punya gambaran ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Lanjut lagi ke videonya ya. Atribut telepon. Untuk setiap atribut, terdapat sekumpulan nilai yang diperbolehkan, yang disebut sebagai domain atau value set. Domain adalah himpunan nilai yang berlaku bagi suatu atribut. Atribut memiliki fungsi menghubungkan suatu entitas ke suatu domain. Domain untuk atribut mahasiswa, yaitu NRP, tipe datanya string, panjangnya 7. Contoh lain, domain untuk atribut customer ID, tipe datanya string, bentuknya C, strip, N, di mana N-nya merupakan bilangan integer positif. Oh, sebentar ya, saya kembali lagi ke yang tadi. Jadi ada domain atribut itu nanti untuk menentukan ya, menentukan atribut ini tipe datanya apa gitu kan ya, kemudian panjangnya. Jadi kan ini mau disimpan di dalam DBMS nih, DBMS mau MySQL, mau SQL Server ya. Nah, ketika kita mau simpan misalnya, tadi saya punya entitas katakanlah mahasiswa. Mahasiswa itu dia punya atributnya NRP. Nah, ketika kita buat NRP, kita buat lebih detail dulu. Ya, NRP ini mau panjangnya berapa? Lebarnya ya, atau menyebutnya panjang, kadang orang nyebut lebarnya gitu kan ya. Nah, panjangnya misalnya 7 karakter, 7 digit. Kalau kita bicara mahasiswa, domainnya mahasiswa nama ya, atau nama mahasiswa, berapa karakter untuk nama itu ya. Misalnya saya buat 50, maksimum nama mahasiswa 50 gitu ya. Nah, kita tentukan ininya, ini jenisnya string, walaupun NRP itu isinya angka, tapi kita tentukan string. Jadi yang paling umum itu adalah string. String itu isinya alfabet, ya alfabet A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian bisa angka juga, gitu kan ya. Tapi angkanya dalam bentuk string, tidak bisa dijumlahkan, ya. Berbeda dengan numerik. Nah, satu lagi adalah numerik, ya. Numerik itu contohnya, misalnya tadi kalau di barang itu ada jumlah persediaan atau stok, kan itu bisa dihitung ya. Atau jumlah pembelian juga, harga juga kan itu bisa dihitung ya. Nah, itu kita gunakan numerik ya, numerik. Nah, kalau selain itu ya pakai string lah ya. Satu lagi adalah date sebetulnya. Date itu misalnya contoh tanggal lahir, tanggal pembelian, tanggal penjualan gitu kan ya, tanggal kirim gitu kan ya. Nah, itu daripada domain atributnya ya. Nah, kenapa harus ada domain seperti ini? Supaya datanya seragam. Jadi kalau kita bicara NRP, ya kita stringnya panjangnya 7 gitu kan ya. Jadi ketika kita nginputnya 8, sistem nanti akan nolak. Ini maksimal panjangnya 7 gitu kan ya. Gitu. Dan jenisnya adalah string. Jadi ketika orang memasukkan salah masuk misalnya, memasukkan tanggal, dia kasih tahu sistemnya, ini tipenya harusnya string deh, nggak bisa tipe tanggal gitu kan ya.
Nah, begitu juga misalnya kalau kita punya numerik atribut ya, yang tipe datanya numerik. Misalnya jumlah pembelian. Ketika orang ngetik pakai ABC gitu kan, sistem nolak. Ini domainnya adalah numerik dong. Nggak boleh kita masukkan alfabet gitu. Ya. Nanti ini membantu kita ya, membantu kita menentukan ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu domain atribut. Datanya string, bentuknya C, strip, N, di mana N-nya merupakan bilangan integer positif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe atribut. Yang pertama, simple atribut atau atribut sederhana. Ini merupakan atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Kemudian ada composite atribut atau atribut komposit yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Ini merupakan contoh dari simple atribut. Pada entitas orang terdapat simple atribut nomor KTP. Kemudian untuk contoh composite atribut, atribut yang masih dapat dipecah lagi, contohnya pada atribut nama, bisa dipecah menjadi 3. Ada first name atau nama depan, middle initial atau nama tengah, dan last name atau nama belakang. Jika tidak ada aktivitas pengolahan data yang melibatkan sub-sub atribut tersebut secara khusus, maka lebih baik memakai atribut komposit demi kesederhanaan struktur tabel. Nah, saya kembali Ini dulu adalah ya, contoh ke yang komposit dulu, komposit ya. Tadi ada single atribut ya, misalnya contoh nomor KTP. Nah untuk nama ya, nama bisa menjadi single atribut juga ya. Kadang-kadang kita ingin buat lebih simple ya, misalnya hanya name saja, boleh gitu. Tapi kalau kita ingin lebih detail lagi ya, kita bisa memakai namanya composite atribut. Ya, jadi nanti di dalam atributnya kita nyebutnya ini first name, middle name, last name. Jadi ada 3. Ya, nah nanti di IRD menggambarnya gimana nih kalau komposit seperti itu? Nanti saya tunjukkan ya di slide berikutnya. Contoh lagi address, ya. Nah, saya nyebutin address nih, alamat. Kalau alamatnya ingin dibuat lebih detail lagi, kita bisa menggunakan composite atribut. Ya, composite atribut itu seolah-olah atribut tadi kita pecah menjadi lebih detail. Ya, ada streetnya, ya, misalnya ada city-nya, ada state-nya, ada postal code-nya. Nah, street juga bisa kita pecah lagi, lebih detail lagi. Misalnya ada street number, ada street name, ada apartment number, gitu. Ya. Ini dari composite atribut. Kalau tadi single ya, single itu udah nggak bisa dipecah-pecah lagi. Misalnya nomor KTP. Walaupun sebetulnya nomor KTP bisa dipecah-pecah lagi ya, bisa pecah lagi. Di situ ada kodenya sebetulnya. Dari 16 digit itu ada kode-kodenya ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya, Yang melibatkan sub-sub atribut tersebut secara khusus, maka lebih baik memakai atribut komposit demi kesederhanaan struktur tabel. Nah, ini contoh komposit ini yang adalah salah, contoh ya. yang salah dari komposit atribut. Ya. Tadi ya, contoh dari yang komposit salah tadi atribut. ya. Nah, misalnya mata uang nih, mata uang ini salah ini. Mata uang ya dipecahnya bukan seperti ini. Ya. Yang betulnya gimana? Misalnya boleh simbol mata uang, kita ingin ada simbolnya gitu kan ya. Bisa simbolnya, terus pecahan ribuannya pakai apa nih? Pakai koma atau pakai titik kayak gitu. Kemudian kita bisa pecah lagi nama mata uangnya. Ya, jadi bukan ininya. Jadi kalau ini salah nih, ya, ringgit. Ini kan adalah jenis-jenis mata uangnya. Tetapi kalau misalnya mata uang kita ingin pecah menjadi komposit atribut, kita bicara simbolnya mau apa? Ini adalah simbol-simbolnya. Rupiah, ringgit, dolar itu adalah simbolnya. Nah, kita pecah lagi misalnya. Kalau mata uang saudara bisa lihat nih, pemisah ribuannya. Kadang-kadang ada yang pada koma, ada yang pakai titik ya.
Nah, kita bicara detailnya, misalnya itu pecahan ribuannya mau pakai apa? Pakai koma atau pakai titik. Nah, kita bisa juga nama mata uangnya atau nama negaranya, ya, mata uang atau negaranya misalnya. Oke, mata uangnya mata uang Indonesia gitu kan ya, mata uang Amerika gitu kan ya, gitu. Nah, contoh lagi ini yang salah. Entitas kuliah, ada atribut buku, edisi, judul buku, ya, kompositnya mungkin seperti itu. Misalnya ketika kita punya atribut buku, ya, kuliah itu mungkin bukan atribut buku lah ya. Ini contoh yang salah. Contoh lagi misalnya mata kuliah nih, ya, mata kuliah dipecahnya. Oke, pertanyaan saya nih, mata kuliah. Ini kalau mana mata kuliah ingin jadi komposit atribut apa aja yang ada di dalam sana? Kalau mata kuliah, ini contoh yang salah ya. Kalau mata kuliah nih, saya nyebut mata kuliah, ini ingin menjadi komposit atribut. Atribut apa yang ada di dalamnya? Kodenya, Pak. Oke, kodenya apa lagi? Jadwal. Nama mata kuliah. Nama mata kuliahnya. Ya. Jumlah SKS. Jadwal. Jumlah SKS-nya, ya, betul di situ. Ya, kira-kira 3 itu. Jadi kalau kita bicara mata kuliah, ingin dibuat lebih detail, boleh sudah gitu pakai kode mata kuliah atau ID lah ya, ID mata kuliahnya, boleh. Nama mata kuliah mungkin SKS-nya. Oke, udah kebayang ya. Saya lanjut lagi. Ya, saya sedikit-sedikit ya. Nanti ini karena dasar sekali, ya. Oke, saya lanjut. Ini yang salah. Ini Tipe atribut yang kedua yaitu single value atribut dan multi value atribut. Single value atribut merupakan atribut yang bernilai tunggal. Ia memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Contohnya, pada entitas orang, atribut yang disebut sebagai single value atribut itu adalah nomor KTP. Atau untuk entitas orang, terdapat single value atribut yaitu tanggal lahir. Kemudian tentang multi value atribut. Atribut bernilai banyak. Nah, pada atribut ini nilainya lebih dari 1, tetapi jenisnya sama. Misalkan pada entitas orang terdapat nilai banyak untuk nomor telepon. Jadi seseorang memiliki nomor telepon banyak. Kemudian untuk gelar, juga seseorang bisa memiliki gelar banyak. Hobi, skill, itu disebut sebagai multi value atribut. Ini contoh single value dan multi value atribut. Untuk ini single value yang nilainya hanya 1. Kemudian yang multi value digambarkan dengan elips yang double, ya, seperti ini. Ini multi value. Oke, saya jelasin dulu ya. Nah, ketika kita membuat sebuah entitas nih, tentu ada atribut-atribut ya. Atribut ini kita simbolnya pakai elips seperti ini. Nah, nanti ada elips yang double kayak gini. Ya, elips double. Nah, ini buat apa? Elips yang double ini. Elips double ini buat multi value. Jadi kalau kita ingin menyimpan data orang misalnya, kita bicara data orang ini ya. Seberapa detail kita ingin simpan? Nah, saudara misalnya kalau di handphone kan ada nomor kontak tuh, ya, nomor kontak. Saudara perhatikan nomor kontak di handphone, kita bisa nyimpen misalnya data teman kita misalnya ya, misalnya namanya Markus misalnya, Markus ya. Di situ saya beri nama Markus, tetapi nomor teleponnya kita bisa tambah. Dia punya handphone, dia punya nomor rumah, dia punya nomor kantor ya. Nanti ada nomor handphone yang kedua gitu kan ya, ada nomor WhatsApp dan segala macam, mungkin bisa berbeda-beda gitu kan ya. Nah, kita simpan. Nilainya lebih daripada 1. Ya, nomor telepon simbolnya seperti ini. Tapi kalau kita hanya ingin menyimpan nomor telepon ini cukup 1 saja, sudah gambarnya pakai yang gini nih modelnya. Elipsnya jangan double. Ya, kalau elipsnya double, ini artinya kita bisa nyimpen nomor telepon atau value-nya. Value itu nilainya ya, nilainya. Misalnya
Nomornya saya punya 085795650857, saya punya lagi 081212345678 misalnya. Nah, itu saya punya 2 nomor. Gambarnya model seperti ini. Ya. Contoh lagi misalnya gelar. Gelarnya nanti misalnya ada S1, S2, S3 gitu. Boleh pakai seperti itu, atau misalnya gelarnya ingin lebih detail ya sebutannya, misalnya Skom ya, ST ya, MA, terus MT, PhD gitu kan, ini gelar ya yang dimiliki seseorang, bisa lebih dari 1 ya. Hobi juga misalnya hobi renang, hobi nyanyi, hobi nonton dan segala macam gitu kan ya. Ini hobi ya, simbolnya seperti ini. Oke, saya lanjut lagi ya. Tipe yang ketiga yaitu derived attribute atau atribut turunan. Pada derived attribute, nilai-nilainya diperoleh dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Ini sifatnya opsional, jadi bisa ditiadakan. Contohnya, seorang mahasiswa memiliki atribut umur. Apabila mahasiswa tersebut memiliki tanggal lahir, maka atribut umur merupakan atribut derived yang nilainya diambil dari perhitungan tanggal lahir. Contoh lainnya yaitu jumlah pegawai dari banyaknya baris pada tabel. Ini juga merupakan derived attribute. Tipe yang keempat yaitu mandatory attribute dan non-mandatory attribute. Mandatory attribute berarti atribut yang harus bernilai, harus berisi nilai. Contohnya, NRP dan nama mahasiswa pada entitas mahasiswa. Ini harus ada nilainya. Sedangkan non-mandatory attribute ini merupakan atribut yang tidak harus bernilai, jadi boleh dikosongkan. Berikut ini merupakan contoh IR diagram dengan atribut komposit, atribut bernilai banyak, dan atribut turunan. Ini yang dimaksud dengan atribut komposit. Kemudian ini atribut yang bernilai banyak, elipsnya double, dan atribut turunan, gambar elipsnya digambarkan dengan garis yang putus-putus. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti dari nilai null. Ini berarti not applicable, nilai tidak ada karena atribut tidak dipakai. Missing, nilai ada tapi hilang. Not known, nilai tidak diketahui apakah ada atau tidak. Nilai null tidak sama dengan nol atau spasi, kosong, atau strip yang diberikan pada isian data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi dibandingkan dengan himpunan relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi juga merupakan hubungan di antara beberapa entitas. Sedangkan himpunan relasi merupakan kumpulan semua relasi di antara entitas-entitas yang terdapat pada himpunan entitas tersebut. Ini sering disebut sebagai relasi saja. Himpunan relasi juga merupakan sekumpulan relasi yang memiliki tipe yang sama. Contoh himpunan relasi. Antara dosen wali dan mahasiswa terdapat hubungan membimbing. Dan antara mahasiswa dan mata kuliah terdapat hubungan mengambil. Model IR dapat digambarkan seperti tampilan berikut ini. Jadi hubungan antara dosen wali dengan mahasiswa, relasinya membimbing, kemudian antara mahasiswa dengan mata kuliah ada relasi mengambil. Contoh lainnya, antara mahasiswa dengan mata kuliah ada relasi mengambil, antara pegawai dengan cabang perusahaan ada relasi bekerja di, antara penerbit dengan buku ada relasi menerbitkan. Relasi prinsipnya menggunakan kata kerja, itu untuk memudahkan. Kemudian selanjutnya, ada relasi rekursif. Ini merupakan entitas yang dihubungkan oleh suatu relasi, tidak harus menunjuk pada entitas yang berbeda, jadi bisa pada entitas yang sama.
Entitas yang sama dapat ikut lebih dari satu kali di dalam relasi dengan peran atau role yang berbeda. Role atau peran merupakan fungsi yang diperankan oleh suatu entitas di dalam suatu relasi. Ini menunjukkan arti relasi. Role bersifat opsional dan biasanya implisit. Contoh role ini ada pada label manager atau worker. Nah, inilah yang disebut sebagai role atau peran. Fungsi ini menjelaskan sebagai apa entitas employee berinteraksi lewat relasi works for. Nah, ini ada relasi ya. Kalau relasi tadi disebutkan itu relasi antar entitas ya, antar entitas. Tadi misalnya ada penerbit, ada buku. Relasinya adalah menerbitkan gitu ya. Misalnya tadi ada mahasiswa dengan mata kuliah ya. Ada entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah. Misalnya mahasiswa titik-titik mata kuliah, dia mengambil atau kontrak ya, mengkontrak mata kuliah gitu kan ya. Itu relasi antara dua entitas. Nah, ada juga relasi dia hanya satu entitas. Ya, satu entitas. Itu yang disebut dengan relasi rekursif. Ya, rekursif. Jadi dia ke dirinya sendiri. Nah, contoh di sini employee, entitasnya cuma employee, ya. Employee itu adalah daftar-daftar karyawan-karyawan yang ada di sana. Ada employee ID-nya, employee name-nya, ada employee number-nya, gitu kan ya. Employee number, telepon number-nya, gitu kan ya. Nah, misalnya kita ingin melihat role-nya, gitu kan ya. Mana yang manajer, mana yang sebagai karyawan, to worker-nya, gitu kan ya. Nah, kita bisa bikin relasi ke dirinya sendiri, gitu, ya, ke dirinya sendiri. Semua betul karyawan, tetapi ada role-nya, dia sebagai manajer, ada sebagai worker, gitu kan ya. Nah, digambarkannya kayak gini, gitu, ya, itu disebut dengan rekursif. Nah, kalau mahasiswa, misalnya mahasiswa bisa nggak digambarkan seperti ini? Bisa juga. Misalnya kita ingin melihat nih mahasiswa itu mana yang sebagai misalnya ketua kelas, ya, ketua kelas. Ini ketua kelas saya belum dapat nih dari kelas ini ya. Ketua kelas gitu kan ya. Ada yang sebagai mahasiswa biasa, ada yang sebagai ketua kelas gitu kan ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, itu rekursif. Oke, saya sedikit lagi habiskan, nanti udah ini kita latihan. Contoh lainnya, relasi bekerja untuk, di mana ada seorang karyawan bernama Meliana. Dia memiliki peran sebagai staf. Selain sebagai staf, dia juga sebagai manajer. Ini terjadi pada relasi rekursif. Contoh lainnya lagi yaitu tentang relasi mahasiswa. Mahasiswa menjadi peserta praktikum dan mahasiswa didampingi oleh asisten dosen yang juga mahasiswa. Ini juga merupakan relasi rekursif. Oke, nah materinya udah habis ya. Saya stop dulu. Nah, saya akan jelaskan dulu ya. Nanti kita akan latihan ya. Nah, ada waktu kita latihan. Saya stop dulu, share dulu. Nah, tadi kita udah bicara, tadi ada entitas ya. Ada entitas, kemudian nanti di dalamnya ada atribut ya, ada atribut. Kemudian kita bicara tadi mengenai relasinya ya. Nah, kita akan latihan teman-teman. Saudara misalnya kalau ingin buat relasi seperti itu, kita bisa menggunakan Draw.io ya, Draw.io. Nanti saya tunjukkan bikin database-nya seperti apa gitu kan ya, bikin database-nya. Ya, saudara nanti bisa buka nih Draw.io. Saya share lagi, kita cari namanya Draw.io. Ini kita sudah pelajari di ini ya, di mata kuliah aplikasi komputer. Nih, saya bisa buka Draw.io. Nanti kita misalnya create diagram gini ya. Nah, untuk membuat IR itu mana IR? Sebenarnya bisa pakai ini aja. Nah, ini sudah bisa pilih ininya ya.
Nah, ini bisa pakai flowchart. Nanti ada namanya IR nih. Ya, IRD ya, Entity Relationship Diagram ya. Kita pakai modelnya ini. Pilih yang di basic ya. Oke, root folder. Ntar saya punya foldernya ya, supaya nggak nyampur-nyampur. Draw.io, oke, ada di sini. Oke, Draw.io kita. Mana nih? Klik. Oke, nggak mau masuk deh. Sebentar, foldernya. IRD misalnya ya, oke. Nggak mau masuk itunya dia. Oke, kita coba dulu create. Yes aja dulu lah, root dulu. Supaya cepat ya. Ini contoh kalau kita nanti buat diagram ya, diagram ini. Nah, ini tadi kalau kita bikin atribut nih, atribut kan simbolnya ini seperti ini. Nah, ini udah model-model IRD-nya seperti ini nih. Kalau yang tadi ada yang unik nih. Nah, unik ini sebetulnya nanti kita sebut dengan namanya primary key. Dia tidak boleh atau datanya adalah unik, tidak boleh duplicate. Ya, contoh NRP itu nggak boleh nih. Nah, ini simbolnya kayak gini nih. Ini kalau ini udah bentuknya relasi database. Tadi kan nanti ada dua model, ada IR ya, IRD ya, ini relasi. Nah, orang ngegambar ini modelnya seperti ini. Ya. Tapi kalau sudah misalnya ingin gambarnya model yang tadi entitas-entitas, sebenarnya ini contoh ya, ngegambarnya seperti ini. Kalau kita ingin ngegambar yang model biasa IR-nya, saya bikin page baru ya. Contoh mahasiswa. Nah, mahasiswa kita gambar gini. Misalnya. Tinggal saya isi datanya, ini mahasiswa. Ya. Saya punya atribut saya gambarnya nih, ellipse. Ya, mahasiswa dia punya katakanlah NRP. Nah, saya double klik ketik NRP. Nah, jangan lupa ini kasih garis bawah. Mana ya garis bawahnya? Klik. Harus di sini deh. Ke edit stylenya. Ngekliknya salah. Bukan style, garis bawah mana? Underline. Nah, ini. Oke, underline ya. Oke. Sudah, nanti tinggal hubungkan garisnya. Ya, kita bikin dulu deh atribut-atributnya dulu ya. Ellipse. Saya buat nama misalnya ya. Nama kita buat misalnya alamat ya. Boleh. Ya, alamat. Nah, kalau alamat ini dia multiple atribut gitu kan ya, composite atribut ya, kita boleh buat detailnya. Alamat ini misalnya ada kita buat lebih detailnya lagi, kita copy aja Ctrl V ya. Nah, alamat ada apa aja? Misalnya ini adalah jalannya gitu kan ya, jalan. Nah, buat misalnya ini jadi composite atribut, ini misalnya kotanya. Ya. Kotanya saya buat lagi Ctrl V, saya buat misalnya posnya gitu kan ya. Nah, kita mau buat komposit ya, komposit. Kita sambung-sambungkan aja. Kalau nyambung sudah pakai yang ini ya, ada poinnya yang ini, supaya ketika bergeser nih, kalau kita nggak pakai tuh, kalau pakai poin kan digeser-geser itu bisa ini ikut gitu kan ya. Kalau nggak nempatin, nggak di poin ya, ketika geser-geser ini sudah repot. Nah, ini tinggal sudah nyambungin gitu ya. Klik ini. Nama boleh di sini, kita buat lagi, klik lagi gitu. Nyambung ya, ini. Nah, ini kita buat garis lagi. Nah,
ini kan komposit nih, komposit. Gitu. Ya, kita buat garis lagi. Ini kota. Kota nyambungnya ke sini ya, ke nama. Coba kita geser. Nah, kalau digeser betul dia nempelnya ke poinnya ya. Ada titiknya betul, kemudian kita buat klik kode pos. Maaf. Ya, klik kayak gitu ya, boleh gitu. Sebenarnya nanti kita bisa nyambung sendiri ya garisnya. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh kalau kita misalnya buat entitas mahasiswa, ya, ada NRT, nama, ada alamat. Ini contoh komposit. Nah, misalnya saya mau kasih contoh tadi telepon. Ini yang double ini ada ya, nggak ada gambarnya deh, elipsnya double. Elipsnya double, mesti gambarnya jadi 2. Ctrl C, Ctrl V. Misalnya telepon tadi ya, tadi ada multi value ya, multi value. Gambarnya kalau yang double di sini nggak ada dia ya, misalnya ini telepon ya. Oke, ini kita tinggal sambungkan garisnya ya, sebetulnya bisa dari sini langsung dia klik. Oke, buat garis kita sambungkan sini. Ya. Nah, saya punya misalnya entitas seperti ini nih. Ya. Ini adalah entitas ya dalam bentuk IR, entity relationship. Ya. Kalau misalnya kita mau buat ini bagaimana di RDBMS-nya ya, di DBMS-nya. Oke. Kita masuk ke sini. Sebenarnya nanti sudah bisa gunakan MariaDB ya, MariaDB. Nah, saya nggak pakai MariaDB, saya pakai yang ada di online ya. Pakai W3 School, sudah masuk ke sini. W3 School, saudara cari mengenai SQL. Nah, untuk membuat database kita menggunakan namanya sintak. Ada bahasanya ya, bahasanya. Yang paling umum adalah namanya SQL. Ya. Nah, SQL. Nah, SQL ini singkatan dari Structure Query Language. Ya, standar untuk menyimpan data, manipulasi dan mengambil data. Nah, ini bisa nanti pakai MySQL, bisa pakai SQL Server, pakai Access, pakai Oracle, Sybase, Informix, PostgreSQL. Jadi banyak tools-tools DBMS, ya, tools-tools DBMS itu yang menggunakan SQL, ya. Nah, ini ya contohnya. Sudah nanti bisa, nanti saya akan bahas detail juga latihan-latihan ini menggunakan ini selain pakai MariaDB, ya. Di praktikum nanti sudah belajar ini. Nah, contoh saya misalnya, sebentar ya. Saya akan membuat entitas tadi, kan kalau entitas itu akan diterjemahkan menjadi tabel. Ya, nanti sudah belajar detail di praktikum. Cuman saya ingin demokan aja ya, demokan ini. Oke, saya masuk aja ke sini. Ini ada intronya, sudah boleh baca-baca ya, SQL ini seperti apa. Ini bicara DBMS ya. Kita akan coba nih. Nah, database yang disimpan di dalam RDBMS tadi ya, DBMS itu mau pakai MySQL mau apa, bentuknya nanti jadi tabel-tabel kayak gini nih. Ya. Dan ini adalah relasinya. Oke, saya akan buat restore aja dulu ke database-nya. Nah, di sini ada database untuk sebetulnya buat penjualan dia ya, buat penjualan. So nanti bisa masuk sini W3 School nanti /SQL.
try ini. Contoh ya mengenai konsumen tadi ya, konsumen. Ini udah ada datanya nih. Jadi kalau udah disimpan itu berupa tabel dan berupa datanya nih. Ya. Nah, kita ingin melihat data ini, saudara tinggal klik aja sini. Itu datanya udah ada. Ya. Nah, ini yang disebut dengan entitas sebetulnya. Customer ini adalah entitas. Nanti secara fisik dia akan disimpan dalam bentuk tabel. Tadi kan dia ada dua model tuh, IR diagram sama model relasi. Ya. Model relasi. Model relasi ini sebenarnya adalah tabel-tabel tadi. Ya, tabel-tabel tadi. Disimpan seperti ini. Tabel-tabel itu nanti ya, kalau kita bicara atribut, bicara entitas, sebetulnya dia ada ini atributnya nih, atributnya. Jadi entitas dengan tabel itu ya mirip lah ya, mirip. Nah, cuman nanti entitas, tadi kita bicara IRD nih. Ada entitas, ada relasi kan ya. Nah, entitas nanti jadi tabel, relasi juga nanti jadi tabel, ya. Relasi ada yang jadi tabel, ada yang enggak sebetulnya ya. Oke. Nah, misalnya saya ingin membuat mahasiswa, ya, membuat mahasiswa. Nah, untuk membuat mahasiswa, tabel mahasiswa sini kan nggak ada ya. Kita misalnya akan membuat nih, kan kita punya tadi ini. Ini bagaimana nih kalau kita jadikan tabel gitu kan ya. Nah, nanti di belajar sudah detailnya di praktikum. Saya akan tunjukkan caranya. Nah, ini ada perintahnya di sini bagaimana membuat nih create table. Ya, ada sintaknya di sini. Create table, nama mahasiswa, kolomnya apa, tipe datanya apa, dan segala macam gitu kan ya. Oke, saya akan ikutin contohnya aja di sini ya. Saya akan membuat table, create table mahasiswa. Saya punya NRP ya, NRP. NRP tipe datanya apa? Bukan integer ya, integer itu numerik ya. Tipe datanya misalnya varchar. Varchar berapa? 7 ya. Nanti kan ada sebutkan domain ya, domain dari value. Ya, domain dari value. Jadi NRP ini dia bertipe varchar atau string lah ya. Kalau di MySQL sebutnya nanti varchar atau char gitu kan ya. 7. Kemudian saya punya nama. Ya. Tadi name-nya, gambarnya mana ya? Gambarnya yang ini ya, name-nya. Nah, ini sudah boleh jadi composite attribute boleh. Ya. Kalau mau jadi composite attribute digambarin kayak gini. Ya, jadi ada first name, ada middle name, ada last name gitu kan ya. Oke, kalau mau digambarkan, kalau enggak name aja juga boleh ya. Saya kembali lagi ke sini. Mana yang tadi itu? Nah, ini. Ya. Nah, ini sebenarnya composite attribute nih dari name. Dia pisah jadi last name sama first name. Tapi kalau kita nggak mau composite, hanya name aja boleh. Ya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Nama. Nama lebarnya berapa? Sudah misalnya mau 50 ya udah panjangnya 50 ya. Saya punya alamat nih. Ya. Alamat tadi kita pecah ya, ini saya buang nih. Nah, ada jalan nih misalnya ya. Tadi kita alamat misalnya, alamat ini adalah alamatnya underscore misalnya ya. Jalan gitu kan ya. Oke, jalan. Lebarnya boleh misalnya 255. Kita buat juga alamat. Alamatnya adalah kotanya. Ya, lebarnya boleh berapa? Copy lagi. Ini cara membuatnya ya supaya sudah nanti kebaik. Alamat di kota sama kode pos. Ya, saya buat kode pos. Ini lebarnya 5 aja. 5. Kita nggak usah panjang-panjang lah. 30 boleh lah ya. Jalan boleh misalnya kasih 50. Ya. Ada apa lagi? Oh, telepon tadi. Telepon belum. Nah, karena telepon multi ya,
multi, saudara boleh buat kayak gini aja. Telepon 1, ya, misalnya char, telepon berapa ya panjangnya? Ada 11, ada 12 ya, boleh kita kasih 15 aja ya. 15, nah yang ini multi value. Terus sediain aja. Teleponnya, telepon 2, telepon 3, mau berapa banyak? Terserah ya, saudara. Misalnya multi value-nya mau sampai berapa banyak? Sampai 4 lah ya, saya buat sampai 4. Oke. Sintaknya jadi kayak gini. Create table mahasiswa. Ini kalau udah detail ke programnya ya, bagaimana kita dari tadi IR, kemudian nanti diterjemahkan ke model relasi, nanti diterjemahkan ke dalam sintak. Bayang ya alurnya ya. Nah, yang penting saudara nanti bisa, sekarang kan fokusnya tadi kita bagaimana membuat IR-nya dulu. Ya, membuat IR. Nah, saya ingin tunjukkan dulu secara keseluruhan ya. Jadi kenapa kita harus buat IR untuk memudahkan memodelkan datanya ya. Nanti IR itu sudah terjemahkan model relasi. Model relasi itu sebetulnya ini nih. Tadi saya udah membuat nih di sini ya. Nah, ini adalah model relasi. Ya, udah mirip nih kayak table. Ya, cuman ini bicara mengenai customer, ada order, ada shipment ya. Shipment itu pengirimannya. Ya, tadi disebutkan ada not null gitu kan ya. Ada null, ada not null. Jadi data itu mana yang boleh kosong, mana yang enggak. Nah, kalau yang nggak boleh kosong, boleh kita simpen nih, not null nih. Jadi nanti sistem akan nolak nih kalau kita membuat sebuah data, datanya kosong. Nah, nanti saya tunjukkan ya, tunjukkan. Ini model relasi, ini IR-nya, ya, ini model relasi. Ini model bahasanya, ya, bahasanya seperti ini. Nah, sebelumnya belum nyampe ke sini, cuman saya ingin kasih gambaran secara seluruh supaya sudah punya bayangan. Nah, ini misalnya saya boleh NRP nih, NRP katakanlah ini not null, boleh saya tulis di sini. Not null. Kalau ini unik, kita bisa tambah gini, primary. Ya salah nggak saya? Not null dulu gitu ya. Oke, not null dulu. Nanti kita lihat ya primary key-nya. Primary key bisa di sini. Kita lihat di sini ya sintaknya primary key. Nah, ini bagus nih situs ini. Sudah bisa nyoba-nyoba di sini ya. Nah, ini tadi ya ID not null. Kemudian ya kalau primary key nanti ditulis gini, primary key. Ya kan tadi di sini kalau kita gambar di diagram tadi, bentar, diagramnya bukan yang ini satu lagi. Saya naikin dulu ke atas nih, ketutup. Nah, ini akan ada garis bawah nih. Ya, ini datanya unik. Nah, kalau unik, ngegambarnya gimana nih? Gambarnya kayak tadi. Hari ini saya turunkan ke bawah dulu. Nih, not null, saya buatnya gini, primary key, gitu. Jadi NRP ini adalah unik, ya. Kita kasih simbolnya gini, ya. Bahasanya di SQL-nya kayak gini. Oke, kita akan coba dulu ya. Saya akan run dulu SQL-nya. Nah, sudah lihat nih, mahasiswa udah masuk nih. Ya. Oke, kita akan lihat ya, klik ini karena datanya belum ada, value-nya belum ada, ya. Value-nya belum ada, belum saya masukkan. Tuh. Nah, masih kosong ya. Oke, saya akan coba masukkan dulu datanya ya, contoh ya. Masukkan datanya dulu. Nah, sudah nggak usah belajarnya nanti belakangan lah ya. Insert mahasiswa. Ya, saya tadi punya NRP. Nama, alamat ini jalan. Saya punya alamat tadi kota. Saya punya alamat tadi kode pos. Saya punya telepon 1. Saya punya telepon 2.
saya punya telepon 3, saya punya telepon 4. Nah, ini saya mau masukkan ya. Kalau masukin datanya gini, ya masukkan data. PP-nya apa? Misalnya saya punya tadi 2072001, ya. Kemudian namanya misalnya pinjam NRP ya. Namanya saya sembarang aja dulu ya. Alamatnya misalnya, kalau ini pakai petik-petik ya, jadi diupdate nih datanya. Jalan misalnya jalan ABC 3 ya, ABC 123, sekarang saya mau bikin kotanya Bandung, koma lagi, kode posnya saya nggak hafal, daerah sana sembarang aja 0123 misalnya ya. Oke, saya punya teleponnya 085795650857, ini nomor telepon saya ya. Terus nanti yang lainnya nggak ada, ya udah gini aja. Yang kedua ini 00 ya, petik ya. Ini telepon kedua, telepon 3, telepon 4. Ini cara nginsert. Jadi nanti ada bahasanya. Kita belajar namanya structure query language. Bahasanya. Jadi bagaimana kita menyimpan. Oke, kita simpan. Kita execute ya. Terakhir kasih titik koma. Nah, udah masuk ya. Kita udah masuk 1. Coba kita klik nih. Nah, udah masuk 1. Gitu. Nah, kita mau insert lagi, boleh insert lagi berikutnya terus kayak gitu. Jadi DBMS itu database management system, misalnya kita pakai MySQL, kita pakai SQL Server gitu kan ya. Dasarnya dari mana? Nah, ketika orang mau buat table seperti ini, biasanya orang membuat IRD gitu kan ya. Nah, tapi nanti kalau udah lancar itu IRD-nya udah ada di bayangan kepala nih. Oh, saya mau bikin sistem penjualan, nah saya butuh tabelnya ABCD segala macam gitu kan ya, udah tahu nih relasinya apa gitu kan, itu jadi stable gitu kan ya gitu. Nah, tapi konsepnya dari IRD. Nah, sudah kenal pertama kali belajar basis data, dikenalkan dulu model IRD dulu. Model IRD, nanti model relasi, kemudian nanti sudah belajar sintaknya. Ya, bagaimana menyimpan ini. Ya. Nah, perintah untuk ngambilnya sudah pakai select. Ya. Nah, jadi nanti ada perintahnya insert, ada perintahnya update, ada perintahnya delete. Kalau saya ngapus bisa ya. Nah, sudah bisa belajar di sini ini. Sintak-sintaknya ya. Di sini ada untuk select gitu, untuk update dan segala macam. Ya. Nah, jadi secara detail, oke, saya akan stop dulu ya. Sudah bisa masuk W3 School untuk nyoba-nyoba. Ini belajar yang sederhana aja. Misalnya select ya. Select ini kan kita sudah ada contohnya tuh, database-nya tuh. Database-nya ya. Nih contoh nih. Database-nya kan kita udah punya nih. Kita ingin lihat nih data konsumen. Tapi saya ingin munculkan customer name sama city-nya aja. Kan di sini data atributnya banyak kan ya, atributnya banyak. Tapi saya hanya ini aja bisa. Customer name sama city. Kalau kita ingin lengkap pakai yang ini. Ada customer ID, customer name, ada customer contact name, address. Saya ingin misalnya customer name sama country aja. Boleh. Sudah kayak gini nih. Ketik di sini. Jangan pakai bintang gitu kan ya. Select. Ini contoh kita ngambil data yang sudah disimpan. Ya. Jadi RDBMS itu memungkinkan kita menyimpan data, storing data ya. Kita bisa memungkinkan manipulation ya, bagaimana kita ngambil data itu. Kan ya. Nah, contoh misalnya, ini contoh manipulating ya, manipulation ya, ngambil data. Customer name. Ini huruf besar, huruf kecil bebas ya. Nah, kenapa ini pakai huruf besar? Biasanya kalau keyword kayak gini, perintah-perintah kayak gini, pakai huruf besar ya untuk membedakan. Tapi pakai tulis kecil juga nggak masalah. Customer name, saya ingin munculkan customer name dengan country. Nah, gitu.
execute. Oke. Ya. Udah ada ya. Nah, ini nanti ujungnya nanti ke sini, Saudara. Ujungnya. Ya. Ujungnya adalah Saudara nanti bisa membuat sebuah database yang betul-betul digunakan. Nah, langkah awalnya kita bikin IRD. Saya stop dulu. Nih, saya mau minta Saudara latihan membuat IRD dulu, ya. Ini saya udah ada asistennya belum ya? Asisten saya mana asisten? Oke deh. Daniel. Oke, sekarang Saudara latihan dulu deh. Latihan ya. Latihan membuat IRD. Sudah buat sistem penjualan tadi, ya. Tentukan entitasnya, tentukan atributnya, tentukan relasinya. Nah, sudah membuatnya boleh di Draw.io itu, boleh buat di kertas nggak apa-apa, ya. Kalau mau buat di kertas nanti tinggal difoto aja, ya. Nah, nanti saya akan bikin assignment, ya, sistem penjualan. Oke, saya beri waktu berapa? Sudah bikin dulu entitas dulu lah, kira-kira 5 menitan lah ya. Yuk, silakan Saudara coba membuat itu. Sistem penjualan, tadi kan udah sebutin ya, entitasnya apa aja. Tadi ada barang, ada konsumen, ada supplier, ada sistem pembayarannya, satu lagi ekspedisinya. Ya, oke, entitasnya udah ada. Silakan digambar, mau pakai Draw.io boleh, sudah mau pakai di kertas juga boleh, ya. Nanti tinggal difoto. Nanti saya akan bikin assignment di sananya ya, di Google itunya, sudah tinggal masukkan ke sana. Nah, sudah itu, sudah bikin atribut-atributnya. Nggak usah terlalu lengkap lah, yang kira-kira dibutuhkan atribut untuk setiap entitas ini. Ya. Nah, udah itu misalnya ada relasi nggak? Misalnya konsumen dengan barang nih. Konsumen titik-titik barang. Nanti suruh bikin nih diagramnya yang pakai diamond itu ya, disambung-sambung. Oke, silakan dicoba dibuat dulu ya. Baik teman-teman, ada yang udah selesai. Satu orang deh mau tunjukkan aja. Nggak apa-apa, belum selesai juga. Ada yang pakai Draw.io atau yang pakai kertas? Saya Draw.io, Pak. Boleh sok. Moses, ntar saya kasih share screen dulu sebentar. Maaf, saya klik dulu. Ya. Yuk, boleh tunjukkan? Boleh share screen, silakan. Sudah terlihat, Pak. Nah, udah. Oke, bagus. Nah, supaya lebih besar ya. Oke, ada tadi entitasnya ada 5 ya. Ada konsumen, ada barang, supplier, pembayaran, satu lagi mungkin nanti ekspedisi lah ya. Oh iya, Pak. Siapa? Oke, boleh. Nah, nanti ini atribut. Nggak apa-apa, Moses munculkan aja, munculkan. Nggak apa-apa, nggak usah ditambah, tunjukkan dulu. Ya, ini atribut-atributnya ya, nama ini. Nah, sudah boleh konsumen pakai ID konsumen juga boleh gitu kan ya, atau kode konsumen boleh. Barang, nah jangan lupa nih name barangnya, jangan harga ini. Nama barangnya apa gitu kan ya, nama barang itu yang penting. Jadi atribut yang penting. Harga jual, nanti boleh sudah misalnya yang uniknya ada kode atau ID barang juga boleh ya, nyebut ID barang. Supplier juga sama seperti itu. Nah, nama suppliernya harus ada gitu kan ya. Pembayaran, nama pembayarannya apa gitu kan ya. Nah, ini mungkin atributnya nih yang nggak tepat nih untuk pembayaran. Ya, nama pembayarannya ya sudah, yang pasti ada nama pembayarannya gitu kan ya. Sama ID pembayarannya gitu kan ya. ID pembayarannya.
Oke. Supplier juga nama ID supplier sama nama supplier kayak gitu. Nama supplier sama ID supplier. Minimal itu harus ada lah ya. Satu lagi ekspedisi. Nanti ID ekspedisi, nama ekspedisinya juga gitu kan ya. Udah gitu. Jadi bikin atribut nggak terlalu sulit juga kan gitu ya. Nah, saudara nggak boleh ke samping, boleh ke bawah, nyusunnya nggak mesti mendatar gini, boleh disusun aja, ya. Nah, di mana aja juga boleh. Oke, nah nanti saudara tinggal nentuin relasi-relasinya ya. Apakah ada nggak misalnya barang dengan pembayaran, konsumen dengan pembayaran, ada nggak gitu kan ya. Nah, bikin aja relasi. Kalau nggak ada ya udah minimal ini dulu, atribut dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai relasi. Oke, thank you Moses. Ya. Baik, Pak. Ya, makasih. Nah, nanti teman-teman lanjutkan lagi ya. Boleh nanti bikinnya di kertas, boleh di Draw.io, nanti dikumpulkan. Michael nanti tolong buatkan ini ya Michael-nya, assignment. Baik, Pak. Ya, oke. Nanti dikumpulkan kapan lah ya. Boleh lah misalnya ini sekarang Senin, sudah kumpulkan sampai hari Kamis juga boleh lah ya. Oke, hari ini cukup sekian. Semoga materi ini bermanfaat ya. Nanti kita akan lanjutkan model IR yang kedua ya, pertemuan berikutnya. Saya akan tutup dulu dalam doa ucap syukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Materi yang baru kami pelajari supaya kami berharap juga mahasiswa bisa mengerti dan bisa mencobanya supaya ini menjadi modal ketika mereka membuat basis data. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Amin. Baik, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Michael nanti buat daftar hadir ya. Daftar hadir seperti biasa. Yang pertemuan pertama saya juga ada daftarnya. Yang sekarang nanti saya ini ada capture-nya. Nanti saya kirim juga ya. Oh, baik, Pak. Berarti Ya. saya buat kayak waktu pas tahun lalu ya, Pak? Maksudnya pas kemarin ya, Pak? Ya, ya. Google Sheet gitu. Ya, saya udah bikin itunya, classroom-nya ada. Saya udah invite, nanti kamu cek di email ya. Iya, Pak. Ya, oke. Thank you ya semuanya ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ya. Oke, thank you Pin, Daniel ya. Saya N ya.